Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah unik dan cukup mengejutkan. Bayangkan, seorang tukang pipa air yang awalnya hanya datang untuk memperbaiki keran bocor, justru berakhir menikah dengan seorang bule janda kaya. Dari pekerjaan sederhana, malah berubah jadi kisah cinta yang tak terduga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like ya, dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Mimin doakan buat kalian yang sudah like, semoga jodohnya dapat bule juga. Amin. Kalau sudah, mari kita saksikan video selengkapnya. Di sebuah kampung sederhana, hiduplah seorang tukang pipa bernama Rudi. Usianya 29 tahun, belum menikah, dan dikenal sebagai orang yang santai, sedikit ceroboh, tapi berhati baik. Setiap hari, Rudi berkeliling membawa kotak peralatannya yang sudah agak berkarat, naik motor tua yang suaranya lebih keras dari klaksonnya. Pagi itu, seperti biasa, Rudi bersiap berangkat kerja. Ia berdiri di depan cermin kecil yang retak di sudut kamar. Rudi, umur sudah 29, tapi masih jomblo juga, gumamnya sambil merapikan rambut yang sebenarnya sudah rapi dari awal. Dari luar, terdengar suara tetangganya, Pak Darto. "Rud, berangkat kerja atau latihan pidato?" Rudi langsung keluar sambil nyengir. "Latihan cari jodoh, Pak. Siapa tahu ketemu di jalan." Pak Darto tertawa kecil. "Yang ada pelangganmu kabur semua kalau kamu kebanyakan ngomong." Rudi hanya mengangkat bahu. "Nggak apa-apa, Pak. Yang penting hati tetap ceria." Rudi pun menaiki motornya. Saat dinyalakan, motor itu berbunyi keras dan bergetar hebat. "Tenang ya, jangan malu-maluin saya hari ini," bisik Rudi ke motornya, seolah motor itu bisa menyerti. Di tengah perjalanan, Rudi sempat berhenti di warung kopi langganannya. Ia duduk santai sambil menyeruput kopi. "Rud, hari ini dapat panggilan kemana?" tanya pemilik warung. "Katanya ada yang bocor, tapi belum tahu bocor di pipa atau di hati," jawab Rudi sambil tertawa sendiri. Orang-orang di warung ikut tertawa, sudah terbiasa dengan candaan Rudi yang kadang garing tapi menghibur. Tak lama kemudian, ponsel Rudi berdering. Ia melihat layar dengan serius, lalu langsung berdiri. "Wah, pelanggan nih, semoga bukan yang galak lagi." Ia menjawab telepon dengan nada sedikit terlalu formal. "Halo, dengan Rudi tukang pipa, siap memperbaiki yang bocor-bocor." Setelah beberapa detik mendengarkan, wajahnya berubah bingung. "Alamatnya besar sekali ya, Bu. Ini benar rumah atau lapangan bola?" Ia menutup telepon dan menatap kosong ke depan. "Sepertinya ini pelanggan beda kelas," gumamnya. Pemilik warung penasaran. "Kenapa, Rud?" Rudi menggaruk kepala. "Alamatnya panjang sekali, Pak. Saya takut nyasar lagi." Semua kembali tertawa. Ini bukan pertama kalinya Rudi salah alamat. Bahkan, pernah ia memperbaiki pipa di rumah orang yang tidak memanggilnya. Rudi pun segera pamit dan melanjutkan perjalanan. Di atas motor, ia kembali bicara sendiri. "Ya sudah Rudi, kerja yang benar hari ini. Siapa tahu rezeki besar atau jodoh sekalian." Ia tertawa kecil, tidak tahu bahwa hari itu benar-benar akan mengubah hidupnya. Dan dari sinilah kisah tak terduga itu dimulai. Rudi akhirnya sampai di alamat yang diberikan tadi. Dari kejauhan saja, ia sudah melambatkan laju motornya. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka. "Ini rumah atau istana?" gumamnya pelan. Di depannya berdiri sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan halaman luas. Rumputnya rapi, ada taman bunga, bahkan ada air mancur kecil di tengahnya. Rudi langsung melihat ke bawah, membandingkan dengan sandalnya yang sudah agak tipis. "Rudi, kamu yakin ini tempatmu kerja? Jangan-jangan kamu cuma tukang lewat," katanya pada diri sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu memberanikan diri menekan bel. Tak lama, pintu terbuka. Seorang perempuan bule berdiri di sana. Cantik, berpenampilan rapi dan terlihat elegan. Dialah Ivana,
35 tahun, seorang janda kaya tanpa anak. Ivana tersenyum ramah. Kamu tukang pipa? Rudy langsung kaku. Ia mencoba berdiri tegap, meski sedikit salah posisi sampai hampir kehilangan keseimbangan. Iya, saya Rudy, tukang pipa. Biasa saja, jawabnya gugup. Ivana mempersilahkan masuk. Silahkan masuk, ada keran bocor di dalam. Rudy melangkah masuk dengan hati-hati, seperti takut lantainya pecah kalau diinjak. Matanya kemana-mana, melihat perabotan mahal yang berkilau. Ya ampun, ini kalau jatuh satu, saya harus kerja sampai tua, bisiknya pelan. Saat berjalan, ia tanpa sengaja menyenggol sebuah vas kecil. Vas itu bergoyang. Aduh, aduh, aduh. Rudy panik sambil menahan vas itu dengan dua tangan. Untungnya vas itu tidak jatuh. Rudy langsung menarik napas lega. Hampir saja karier saya berakhir di sini, gumamnya. Ivana yang melihat dari kejauhan hanya tersenyum kecil, merasa tingkah Rudy cukup menghibur. Kerannya di sini, kata Ivana sambil menunjuk ke arah dalam. Rudy mengangguk cepat. Iya, siap. Keran bocor adalah musuh saya. Ia berjalan mengikuti Ivana, tapi karena terlalu fokus melihat sekeliling, ia hampir tersandung karpet tebal. Wah, serunya sambil hampir jatuh ke depan. Ivana spontan menoleh. Kamu tidak apa-apa? Rudy langsung berdiri tegak, pura-pura tenang. Tidak apa-apa, Bu. Ini cuma tes keseimbangan. Ivana menahan tawa. Sesampainya di kamar mandi, Rudy kembali terdiam. Kamar mandi itu lebih besar dari ruang tamunya di rumah. Ini kamar mandi atau aula? Bisiknya lagi. Ivana sedikit bingung. Ada masalah? Rudy cepat-cepat membuka kotak alatnya. Tidak, kerannya saja yang bermasalah, bukan saya. Maksudnya saya siap memperbaiki. Ia mulai bekerja, tapi tangannya sedikit gemetar karena masih kagok dengan suasana mewah di sekitarnya. Di dalam hati, Rudy terus bicara sendiri. Tenang Rudy, ini cuma keran, bukan ujian hidup. Namun setiap kali ia bergerak, matanya selalu melirik ke sekitar, takut menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Sementara itu, Ivana berdiri memperhatikan dari pintu. Diam-diam tersenyum melihat tingkah Rudy yang polos, gugup, tapi juga lucu. Dan tanpa disadari Rudy, panggilan kerja sederhana ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar memperbaiki keran bocor. Setelah beberapa menit mencoba fokus memperbaiki keran, suasana di kamar mandi itu terasa agak hening. Rudy sesekali melirik ke arah Ivana yang masih berdiri di dekat pintu. Ia jadi semakin gugup. Kenapa sih saya jadi kaku begini? Gumamnya pelan. Rudy lalu berpikir, mungkin ia harus terlihat lebih profesional. Ia ingin mencoba berbicara dengan Ivana, tapi teringat bahwa Ivana adalah orang asing. Dengan percaya diri yang setengah dipaksakan, Rudy memberanikan diri membuka percakapan. Bu Ivana, airnya problem ya? Ivana mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Iya, kerannya bocor. Rudy mengangguk-angguk, padahal sebenarnya ia juga tidak terlalu yakin dengan kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Iya, ini saya lagi fixing, memperbaiki, biar tidak keluar air terus-menerus tanpa izin, katanya sambil berusaha terlihat pintar. Ivana menahan tawa. Kamu bisa bahasa saya? Rudy langsung panik, tapi tetap mencoba percaya diri. Bisa sedikit-sedikit. Saya belajar dari film malam, maksudnya dari televisi. Ivana tertawa kecil. Menarik? Rudy semakin semangat, meskipun bahasanya mulai campur aduk. Jangan khawatir, Bu. Saya ini expert di bidang bocor. Semua yang bocor, saya handle. Ivana pura-pura serius. Semua yang bocor? Rudy mengangguk cepat. Iya, pipa bocor, keran bocor, hati bocor. Maksudnya bukan itu. Ivana langsung tertawa lebih lepas. Kamu lucu sekali. Rudy langsung salah tingkah. Ia menggaruk kepala sambil tersenyum kikuk. Lucu ya? Iya, memang dari kecil saya begini. Ia kembali mencoba fokus bekerja. Tapi karena terlalu banyak bicara, tangannya malah salah memutar baut. Air tiba-tiba menyembur ke samping. Astaga! Seru Rudy sambil panik menutup keran utama.
Air sempat mengenai bajunya hingga basah di bagian depan. Ivana yang melihat kejadian itu malah tertawa. "Kamu tidak apa-apa." Rudy menarik napas panjang lalu tersenyum pasrah. "Ini bagian dari proses, Bu. Airnya memang sedikit emosional." Ivana semakin terhibur. "Sepertinya kamu bukan hanya tukang pipa." Rudy mengangkat kepala. "Lalu?" Ivana menjawab sambil tersenyum. "Kamu juga seperti pelawak." Rudy terdiam sejenak, lalu ikut tertawa. "Kalau begitu, saya bisa tambah tarif ya, Bu? Paket perbaikan plus hiburan." Ivana tertawa lagi, kali ini lebih santai. Suasana yang tadinya canggung berubah menjadi hangat dan penuh tawa. Di balik kecanggungannya, Rudy justru menunjukkan sisi dirinya yang jujur dan apa adanya. Tanpa disadari, hal itulah yang membuat Ivana merasa nyaman. Dan sejak pertemuan pertama yang penuh salah kata dan momen lucu itu, benih ketertarikan kecil mulai tumbuh di antara mereka. Waktu terus berjalan, tapi keran yang seharusnya sudah selesai diperbaiki justru belum juga beres. Rudy mulai merasa ada yang tidak beres, entah dengan kerannya atau dengan dirinya sendiri. Biasanya cepat selesai, ini kenapa jadi lama begini ya? Gumam Rudy sambil mengerutkan kening. Ia mencoba memutar bagian dalam keran dengan hati-hati, namun karena tangannya masih sedikit gemetar, kunci pipa yang ia pegang malah terpeleset. Ceklek! Tiba-tiba, air menyembur lebih kencang dari sebelumnya. "Astaga, ini malah tambah bocor!" teriak Rudy panik. Air memancar ke samping, mengenai dinding, kaca, bahkan wajah Rudy sendiri. Ivana yang berdiri di pintu langsung menutup mulut menahan tawa. "Sepertinya kerannya tidak mau bekerja sama denganmu," katanya sambil tersenyum. Rudy yang sudah setengah basah langsung buru-buru menutup sumber air. Tunggu, saya bisa atur ini. Ini cuma kesalahpahaman kecil antara saya dan keran." Ia kembali mencoba, kali ini lebih serius. Tapi baru saja ia memasang kembali bagian dalamnya, tiba-tiba air menyembur ke atas seperti air mancur kecil. Wah! Rudy refleks mundur, tapi kakinya terpeleset sedikit. Hampir saja ia jatuh, untungnya ia sempat berpegangan di dinding. "Nah kan, hampir jadi korban lagi saya," katanya sambil terengah. Bajunya kini benar-benar basah kuyup, rambutnya juga sudah berantakan, sebagian menempel di dahi karena air. Ivana akhirnya tidak bisa menahan tawa lagi. "Kamu ini benar-benar menarik," ujarnya sambil tertawa lepas. Rudy hanya bisa tersenyum pasrah. "Biasanya saya tidak begini, Bu. Ini mungkin kerannya lagi ingin perhatian lebih." Ivana melangkah sedikit lebih dekat, masih tersenyum. "Atau mungkin kamu yang gugup?" Rudy terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Sedikit." Ivana mengangkat alis. "Sedikit saja." Rudy menghela napas. "Baiklah, banyak." Mereka berdua tertawa. Suasana yang awalnya penuh kekacauan justru berubah menjadi momen yang menyenangkan. Rudy yang biasanya percaya diri, kini terlihat apa adanya, tanpa dibuat-buat. Dan justru itu yang membuat Ivana semakin tertarik. Rudy lalu menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Oke, Rudy, fokus. Ini cuma keran, bukan ujian hidup kedua," katanya pada diri sendiri. Kali ini ia bekerja lebih hati-hati. Perlahan, satu persatu bagian diperbaiki dengan benar. Setelah beberapa menit yang terasa lama, akhirnya air berhenti menyembur. Rudy menatap keran itu dengan serius, lalu mencoba membukanya sedikit. Air mengalir normal, tidak ada kebocoran lagi. Rudy langsung tersenyum lebar. "Berhasil!" Ia menoleh ke arah Ivana dengan wajah penuh kemenangan meskipun masih basah kuyup. "Tuh kan, Bu, saya bilang juga, semua bocor bisa saya atasi." Ivana tersenyum hangat. "Iya, tapi yang ini butuh waktu lebih lama." Rudy mengangguk. "Iya, karena ini bukan cuma keran yang bocor, konsentrasi saya juga ikut bocor."
Ivana kembali tertawa. Di balik kejadian yang berantakan itu, justru tercipta kedekatan yang tidak terduga. Dari keran bocor yang tak kunjung selesai, muncul tawa, kenyamanan, dan rasa penasaran yang mulai tumbuh di hati Ivana. Dan tanpa mereka sadari, ini baru awal dari cerita yang jauh lebih menarik. Sejak hari itu, Rudy mengira pekerjaannya di rumah Ivana sudah selesai. Ia kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, berkeliling memperbaiki pipa dari satu rumah ke rumah lain. Namun, baru 2 hari berlalu, ponselnya kembali berdering. Rudy melihat nama yang tertera, lalu mengernyit. "Ivana lagi," gumamnya. Ia segera mengangkat telepon. "Halo, Bu Ivana, ada yang bocor lagi?" Dari seberang, Ivana menjawab santai. "Kerannya bunyi." Rudy langsung berdiri. "Bunyi? Waduh, itu bahaya, Bu. Saya segera ke sana." Sesampainya di rumah mewah itu, Rudy langsung menuju kamar mandi dengan penuh semangat kerja. Ia memeriksa keran dengan serius. Ini tidak bocor," katanya bingung. Ivana berdiri di dekat pintu. "Tapi tadi bunyi." Rudy membuka keran, menutupnya lagi, lalu menunduk mendengarkan. Sunyi. Ia menggaruk kepala. "Mungkin dia malu bunyi kalau ada saya, Bu." Ivana menahan tawa. "Oh, begitu ya?" Rudy mengangguk yakin. "Iya, kadang keran juga punya perasaan." Ivana tersenyum lebar. "Kalau begitu, kamu tunggu saja di sini. Siapa tahu dia bunyi lagi." Rudy pun menunggu. 5 menit, 10 menit. Tidak ada bunyi apa-apa. Akhirnya Rudy berdiri. "Sepertinya sudah sembuh, Bu. Kerannya mungkin kangen diperiksa." Ivana hanya mengangguk pelan, masih tersenyum. "Terima kasih ya sudah datang." Rudy pun pulang, meski dalam hati masih bingung. Beberapa hari kemudian, telepon itu datang lagi. "Halo, Bu, ada apa kali ini?" "Pipanya berisik," jawab Ivana singkat. Rudy langsung serius. "Berisik? Wah, ini pasti masalah besar." Sesampainya di sana, ia langsung mengecek semua pipa. Dari dapur, kamar mandi, sampai halaman belakang. Ia menempelkan telinga ke pipa. "Halo, kalau ada yang bunyi tolong kerjasama ya," bisiknya. Ivana yang melihat itu hampir tertawa. "Ada suara?" Rudy menggeleng. "Belum, mungkin dia lagi istirahat." Ivana mendekat sedikit. "Atau mungkin dia cuma bunyi kalau kamu tidak ada." Rudy terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Oh, jadi saya harus sering kesini ya, Bu, biar ketahuan?" Ivana tersenyum. "Mungkin." Sejak saat itu, panggilan demi panggilan terus datang. Kadang alasannya keran terasa longgar. Kadang airnya terlalu pelan. Bahkan pernah Ivana bilang airnya terlalu dingin. Rudy selalu datang dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari, setelah memeriksa semuanya dan lagi-lagi tidak menemukan masalah, Rudy duduk sambil berpikir. "Bu Ivana, saya mau jujur," katanya pelan. Ivana menatapnya. "Apa?" Rudy menarik napas. "Sepertinya pipa di rumah ini sehat semua." Ivana tersenyum kecil. "Bagus dong." Rudy mengangguk, lalu melanjutkan. "Tapi kenapa saya tetap dipanggil terus ya?" Ivana menatap Rudy beberapa detik, lalu menjawab santai. "Mungkin karena saya suka tukang pipanya." Rudy langsung terdiam, matanya membesar. Suka tukang pipanya?" Ivana tertawa kecil melihat reaksi Rudy. "Iya, tukang pipanya lucu, jujur, dan tidak membosankan." Rudy jadi salah tingkah. Ia menggaruk kepala, tersenyum kikuk. "Oh, saya kira pipanya yang bermasalah terus." Ivana menggeleng pelan. "Bukan pipanya." Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berubah. Tidak lagi sekadar antara pelanggan dan tukang pipa. Mereka mulai sering mengobrol, bahkan di luar urusan pekerjaan. Rudy yang biasanya datang hanya untuk memperbaiki, kini sering diminta duduk sebentar. "Minum dulu, Rudy," kata Ivana suatu sore. Rudy menerima dengan canggung. "Terima kasih, Bu." Ivana,
Mereka mulai taal bersama, berbagi cerita, dan menikmati waktu tanpa harus ada keran yang benar-benar rusak. Dan di balik semua alasan kecil tentang pipa dan keran, sebenarnya ada perasaan yang perlahan tumbuh, dengan cara yang sederhana, lucu, dan tidak terduga. Waktu berjalan, dan tanpa terasa, hubungan Rudy dan Ivana semakin dekat. Yang awalnya hanya tentang keran bocor dan pipa berisik, kini berubah menjadi kebiasaan berbagi cerita setiap hari. Rudy yang dulu selalu gugup, kini mulai terbiasa. Meski begitu, sifat polos dan lucunya tetap tidak berubah. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah Ivana. Angin sepoi-sepoi, suasana tenang. Ivana menatap Rudy dengan serius. "Rudy, aku mau tanya sesuatu." Rudy langsung tegang. Waduh, ini pasti pertanyaan sulit. Ivana tersenyum tipis. "Kamu mau tidak? Serius sama aku?" Rudy terdiam. Ia menatap Ivana, lalu menunjuk dirinya sendiri. "Saya?" Ivana mengangguk. "Iya, kamu." Rudy langsung berdiri, berjalan mondar-mandir kecil. "Tunggu, ini bukan tentang pipa kan?" Ivana tertawa kecil. "Bukan." Rudy berhenti, lalu menarik napas panjang. "Kalau serius berarti nikah?" Ivana menjawab dengan tenang. "Iya." Rudy langsung memegang kepalanya. "Ya ampun, saya datang benerin keran, pulangnya bawa lamaran." Ivana tertawa melihat reaksinya. "Aku serius, Rudy." Rudy menatap Ivana lagi, kali ini lebih tenang, meski masih terlihat tidak percaya. "Kalau saya bilang iya, nanti saya tidak disuruh benerin seluruh rumah tiap hari kan?" Ivana tersenyum. "Tidak, tapi mungkin kamu tetap harus bantu kalau ada yang bocor." Rudy mengangguk mantap. "Kalau begitu, saya siap. Sekalian saya perbaiki hidup saya juga." Mereka berdua tertawa, dan sejak saat itu, keputusan besar pun diambil. Hari pernikahan akhirnya tiba. Rudy berdiri di depan cermin, memakai pakaian rapi yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Ia terlihat kaku, tangannya dingin, wajahnya tegang. "Rudy, kamu ini tukang pipa atau calon pengantin?" Gumamnya pada diri sendiri. Seorang teman menepuk bahunya. "Tenang saja, ini bukan perbaiki keran." Rudy langsung menjawab cepat. "Itu dia masalahnya. Kalau keran bocor, saya tahu harus diapakan. Kalau ini, saya takut salah langkah." Saat prosesi berlangsung, Rudy berjalan dengan hati-hati, seperti takut lantainya licin. Bahkan saat duduk di pelaminan, ia duduk terlalu tegak seperti sedang diwawancarai. Ivana yang duduk di sampingnya berbisik pelan. "Rudy, santai saja." Rudy menjawab tanpa menoleh. "Saya lagi santai ini." Ivana menahan tawa. Saat diminta mengucapkan janji, Rudy sempat berhenti sejenak. "Tunggu, ini tidak ada kunci pipa ya? Soalnya saya biasanya pegang itu kalau kerja." Semua yang hadir langsung tertawa kecil. Rudy akhirnya mengucapkan janji dengan suara sedikit gemetar, tapi penuh ketulusan. Setelah semuanya selesai, ia menoleh ke Ivana dengan wajah masih tidak percaya. "Bu, Ivana, ini benar ya kita sudah menikah?" Ivana tersenyum hangat. "Iya, benar." Rudy mengangguk pelan. "Berarti, ini keran bocor paling beruntung dalam hidup saya." Ivana tertawa. Dan disitulah kisah mereka sampai pada titik yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari sebuah keran bocor, lahirlah sebuah cerita cinta yang sederhana, lucu, tapi penuh makna. Karena pada akhirnya, jodoh memang bisa datang dari mana saja. Bahkan dari hal kecil yang tidak pernah kita duga. Seperti keran bocor.